Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Pada mata kuliah embriologi ini, dengan dosen pengampu Bapak Suharsono dan Bapak Egi Nuryadin, kami kelompok 7C akan mempresentasikan mengenai embriologi pada ayam. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Firdan. Kepadanya disilakan. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Di sini terdapat karakteristik pada ayam. Yang pertama tergolong hewan omnivora, yang kedua termasuk hewan unggas, kemudian yang ketiga memiliki bulu yang beragam, yaitu merah, hitam, putih, dan lain-lain. Yang keempat ovipar atau hewan yang bertelur. Yang kelima memiliki sepasang kaki yang ramping dan ditumbuhi sisik. Yang keenam memiliki zengger berwarna merah di atas dan di bawah kepala. Yang ketujuh memiliki cakar untuk mengais dan sebagai alat pelindung diri dari musuh. Yang kedelapan memiliki sepasang mata di samping kepala. Yang kesembilan memiliki paruh yang runcing. Selanjutnya memiliki sayap, tetapi tidak bisa digunakan untuk terbang lama. Yang ke-11 untuk ayam jantan bisa berkokok, dan untuk ayam betina bisa berkotek. Yang ke-13 dapat bertelur hingga 8-12 butir. Yang ke-14 mengerami telur hingga 21 hari. Nah, ayam lokal atau galus-galus menjadi organisme favorit dalam studi embriologi karena telur ayam berukuran besar sehingga mudah untuk diamati. Selain itu, perkembangan pada telur ayam dapat diprediksi secara akurat dan pergerakan selnya menyerupai pergerakan sel pada mamalia. Bagian kuning telur beserta blastodiskusnya pada apes merupakan sel tunggal atau ovum. Besarnya sel telur ini disebabkan oleh banyaknya timbunan zat makanan atau cadangan yolk di dalamnya. Komponen telur lainnya adalah putih telur, membran cangkang telur, dan cangkang telur yang bersifat non-seluler dan dihasilkan ketika sel telur melalui saluran reproduksi betina. Nah, selanjutnya yaitu gametogenesis pada ayam. Yang pertama organ reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis terletak di rongga badan dekat tulang belakang melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen dan dibatasi oleh ligamentum mesorchium dan berdekatan dengan aorta dan vena cava, atau di belakang paru-paru bagian depan dari ginjal. Meskipun dekat dengan rongga udara, tetapi temperatur testis selalu 41-43 Celcius. Karena spermatogenesis atau pembuatan sperma akan terjadi pada temperatur tersebut. Testis berbentuk biji atau seperti buah buncis dengan warna putih krem. Testis terbungkus oleh dua lapisan tipis transparan. Lapisan albugin yang lunak dapat dilihat dalam gambar. Bagian dalam dari testis terdiri dari tubuli seminiferi, 85-90% dari volume testis, di mana terjadi spermatogenesis. Jaringan interstitial yang terdiri dari glanduler atau sel Leydig, tempat disekresikan hormon steroid, androgen, dan testosteron. Besar testis tergantung dari umur, strain, musim, dan pakan. Nah, yang kedua ada saluran deferens. Saluran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara spena dari testis, sedangkan bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epidimis dinamakan saluran deferens. Saluran deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah protodeum yang bersebelahan dengan urodeum dan cofrodeum. Di dalam saluran deferens ini, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Pemasakan dan penyimpanan sperma terjadi pada 65% bagian distal saluran deferens.
Yang ketiga ada alat kopulasi. Alat kopulasi pada ayam berupa papila atau penis yang mengalami rudimenter, kecuali pada itik berbentuk spiral dengan panjang 12-18 cm. Pada papila ini juga direproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium tubuli. Seminiveri di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofisis atau pituitaria bagian depan. Tubuli seminiveri ini terdiri dari sel Sertoli dan sel germinalis. Spermatogenesis terjadi dalam 3 fase, yaitu spermatogonia, meiosis, dan spermatogenesis, dan butuh waktu 13-14 hari. Nah, dapat dilihat dalam gambar awal dari spermatogenesis dengan pembelahan meiotik dari spermatosit 1 menjadi spermatosit 2 dalam jangka waktu 6 hari. Kemudian pembelahan meiotik 2 jangka waktu 0-5 hari atau setengah hari, dan spermatid bulat 2-2,5 hari. Spermatid memanjang untuk menjalani pemasakan selama waktu 8 hari. Nah, selanjutnya yaitu organ reproduksi pada ayam betina. Alat reproduksi ayam betina terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ovarium yang merupakan tempat sintesis hormon steroid sequel, gametogenesis dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau ovum. Bagian kedua adalah opiduk, yaitu tempat menerima kuning telur dimasak. Sekresi putih telur dan pembentukan kerabang telur. Pada unggas umumnya dan ayam pada khususnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan pada bagian kanan mengalami rudimenter. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium pada unggas dinamakan pula dengan folikel. Bentuk dari ovarium ini seperti buah anggur dan terletak pada rongga perat berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Besarnya ovarium pada saat ayam menetas yaitu 0,3 gram, kemudian mencapai panjang 1,5 cm pada ayam betina umur 12 minggu dan mempunyai berat 60 gram pada 3 minggu sebelum dewasa. Nah, selanjutnya yang kedua ada opiduk. Secara anatomi alat reproduksi ayam yaitu opiduk terbagi ke dalam 5 bagian dari anterior ke posterior, yaitu infundibulum atau papilon, yang kedua magnum, yang ketiga isthmus, yang ketiga uterus, dan yang terakhir kloaka. Selanjutnya yang ketiga ada oogenesis. Oogenesis merupakan gametogenesis individu pada betina. Dalam proses oogenesis terjadi proses pembelahan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogenia. Secara umum, dalam tahapan awal oogenesis, oogenia mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase dan akan berlanjut pada saat individu ternak memasuki masa pubertas. Nah, yang selanjutnya yaitu morfologi atau struktur telur ayam. Telur ayam mempunyai struktur yang sangat khusus yang mengandung zat-zat gizi yang cukup untuk mengembangkan sel yang telah dibuahi menjadi seekor anak ayam. Ketiga komponen pokok telur adalah kulit telur atau silk, kemudian ada putih telur atau albumen, dan kuning telur yaitu yolk. Secara lebih terperinci, struktur telur dapat dilihat sebagai berikut dan dilihat dapat dalam gambar. Nah, yang pertama ada putih telur atau albumin. Putih telur terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan putih telur bagian luar 20% terdiri dari cairan kental, lapisan tipis bagian dalam 30% merupakan lapisan yang lebih encer. Di lapisan tebal putih telur 50%, sedangkan
Calazifera berbentuk serat-serat musin yang terjalin seperti anyaman tali dan membatasi antara putih telur dan kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Putih telur bersifat lebih alkalis dengan pH sekitar 7-6. Komponen utama dari putih telur adalah protein, sedangkan lemak terdapat dalam jumlah kecil. Protein putih telur utama terdiri dari opalbumin, konalbumin, opomucoid, lizozim, dan globulin. Senyawa antimikroba yang terdapat pada telur adalah lizozime, konalbumin, dan opoinhibitor yang berfungsi untuk membantu memperlambat proses kerusakan telur. Nah, yang kedua ada kuning telur atau yolk. Kuning telur atau yolk merupakan bagian terpenting pada telur, karena kuning telur mengandung zat bergizi tinggi untuk menunjang kehidupan embrio. Bentuk kuning telur hampir bulat, terletak di tengah-tengah dan berwarna jingga atau kuning. Pigmen memberi warna kuning terdiri dari kriptokantin, kantofil, kroten, dan lutein. Kuning telur terbungkus oleh selaput tipis, kuat dan elastis, yaitu membran pitelin. Dengan ketebalan sekitar 24 mikron, terbuat dari protein musin dan keratin. Di samping itu, kuning telur tersusun dari lapisan putih dan kuning. Biasanya berjumlah 6 lapis, berselang-seling dengan lapisan kuning yang lebih lebar. Pada bagian pusat kuning telur terdapat bagian yang berwarna putih yang disebut letebra dengan diameter sekitar 6 mm dan jumlahnya 0,6% dari seluruh kuning telur. pH kuning telur sekitar 6, lebih asam dibanding putih telur. Pada putih telur yang ditetaskan, kita dapat melihat dengan jelas membran pitelin, benih, dan membran khalaza. Telur yang sudah lama disimpan akan mempunyai bentuk dan posisi kuning telur yang menyimpang. Permukaan kuning telur berwarna kuning oranye atau uniform. Warna kuning telur dapat dimanipulasi sesuai kehendak peternak menggunakan bahan pakan seperti jagung kuning, tepung, daun pepaya, dan tepung ikan. Yang ketiga yaitu ada kulit telur atau silk. Kerabang telur merupakan bagian terluar yang membungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi dengan pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar kerabang telur. Ada 4 bagian yang membentuk kerabang telur, yaitu kutikula, lapisan tipis sekali 3-10 mikron dan tidak mempunyai pori-pori, tetapi sifatnya dapat dilalui gas. Yang kedua ada lapisan bunga karang atau Spongiculturus layer, terdiri dari protein serabut yang membentuk anyaman dan lapisan kapur CaCO3, CaPO42, MgCO3, Mg3PO42. Yang ketiga lapisan mammaliary layer, sangat tipis, tebalnya 1-3 lapisan seluruh kerabang telur. Dan yang keempat lapisan membran, terdiri dari 2 lapisan yang menyelubungi seluruh telur, tebalnya sekitar 65 mikron. Semakin ke arah tumpul, semakin tebal. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rongga udara atau air cell. Telur memiliki 2 selaput pelindung di antara kulit telur dan putih telur. Sesudah telur diletakkan, rongga udara berbentuk di antaranya selaput telur. Semakin telur bertambah tua, kehilangan uap basah, moisture, dan menyusut, maka rongga udara akan semakin membesar yang mengakibatkan telur yang sudah lama akan melayang apabila diletakkan ke dalam air. Yang kelima ada khalaza atau khalazae, adalah tali dari putih telur yang mempertahankan kuning telur agar tetap di tengah-tengah telur. Khalaza yang terdapat 30% dari total putih telur berbentuk spiral yang menghubungkan antara kuning telur dan kerang tipis dan menembus putih telur ke dalam bentuk suspense. Komposisi telur dari berbagai jenis unggas hampir sama karena mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai penyedia kebutuhan hidup makhluk baru.
Perbedaan komposisi antara spesies unggas terutama terletak pada jumlah dan proporsi zat yang dikandungnya, yang umumnya dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungannya. Umumnya telur mengandung komponen utama yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, fertilisasi pada ayam. Fertilisasi merupakan suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, untuk membentuk satu sel yang disebut zigot. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pengaktifan sel ovum oleh sperma dan secara genetik merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum. Fertilisasi biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami dengan meiosis. Zigot membentuk ciri fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Kelompok unggas merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok unggas tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada unggas betina hanya ada satu ovum, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh opiduk. Ujung opiduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada unggas jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Kemudian fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung opiduk pada saat sperma masuk ke dalam opiduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah opiduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, menurut Lorenz 1951, pada dasarnya ada 4 tahapan tingkah laku sewaktu ayam kawin, yaitu tahapan perayuan, tahap naik ke atas punggung, perangsangan betina, ereksi, dan ejakulasi. Yang pertama adalah tahapan perayuan. Tahapan ini ditandai dengan pejantan yang menarik turunkan kepala sambil bersuara yang khas dan mematuk-matuk betina. Betina yang sedang birahi maka akan diam dan mau didekati pejantan. Kadang juga betina masih menolak dan lari. Tahapan kedua yaitu tahapan naik ke atas punggung betina. Pejantan akan segera Apabila ayam betina mau dinaiki dan ayam betina akan merapatkan dada dan ekor ke tanah, sayap dikembangkan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada tahap perangsangan. Tahap perangsangan yaitu dengan memijit-mijitkan, menekan kakinya pada punggung betina sambil menggigit kepala dan menggerak-gerakan ekornya secara berirama untuk mengarahkan kloakanya pada kloaka betina. Betina akan menaiki ekornya agar tidak menutupi kloaka pejantan. Yang keempat adalah tahap ereksi. Tahap ini ditandai dengan menonjolkan kloaka pejantan. Tonjolannya berwarna merah. Selanjutnya yaitu ada tahapan pembelahan pada ayam. Ayam mempunyai tipe telur megalesital. Pada tipe telur ini, tipe pembelahan yang terjadi adalah meroblastik. Tipe pembelahan meroblastik berada pada bagian kecil kutub animal, tepatnya berada pada germinal disk. Disebut disk karena pembelahan yang dilakukan hanya pada bagian inti sel yang berada pada kutub animal, dan jika dilihat dari bagian sisi atas pada saat pembelahan atau masih morulanya berbentuk seperti piringan disk, atau disebut juga simetri diskoidal. Selanjutnya yaitu morula. Dapat dilihat ya dalam gambar A dan B. Pembelahan pertama dengan arah meridian atau vertikal dan menghasilkan dua sel yang simetris, dapat dilihat pada gambar yang A. Dan pada pembelahan kedua terjadi pada bidang pembelahan meridian lagi dan menjadi 4 sel yang simetris, dapat dilihat pada gambar B. Selanjutnya, pembelahan ketiga terjadi 2 garis pembelahan meridian, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris.
Jumlah sel pada tahapan pembelahan ketiga ini ada 8 sel. Dapat dilihat pada gambar C. Selanjutnya pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan ekuator atau horizontal dengan kesimetrisan yang asimetris dan menjadi 16 sel. Dapat dilihat pada gambar D. Nah, dapat dilihat pada gambar E dan F, pembelahan kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti. Pembelahan selanjutnya tak teratur, ada yang melalui bidang vertikal maupun horizontal, dan ada juga yang sebelumnya selesai satu pembelahan terjadi pembelahan berikutnya. Selanjutnya ada blastula. Sementara sel-sel merula mengalami pembelahan terus-menerus sehingga terbentuknya rongga atau celah di bawah germin disk yang memisahkan dengan yolk. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula. Tipe blastula yang dihasilkan pada tahapan akhir pembelahan ayam adalah diskoblastula. Diskoblastula atau disebut juga sebagai blastula gepeng adalah blastula bentuk cakram. Pada blastula ayam, pembagian blastula terbagi menjadi dua bagian, yaitu area opaka dan area pellucida. Area opaka merupakan bagian tengah yang terang dan merupakan bagian di mana sel-sel terpisah dari yolk di bawah. Kemudian area pellucida merupakan bagian pinggir yang agak gelap atau kental dan merupakan daerah yang sel-selnya berhubungan dengan yolk di bawah. Nah, selanjutnya ada juga pembagian daerah utama dari diskoblastula. Ini menjadi epiblast dan hipoblast. Epiblast bagian blastomer yang terletak sebelah atas atau daerah kutub animal, sedangkan hipoblast merupakan bagian blastomer yang terletak di sebelah bawah atau daerah kutub vegetatif. Epiblast merupakan bagian dari ektoderm, mesoderm, dan notochord, sedangkan hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah ke daerah rongga blastosel. Bakal ektoderm epidermis mengisi daerah yang bakal jadi anterior embrio, lapisan epiblast. Bakal ektoderm saraf berupa sabit terletak di posterior ektoderm epidermis. Bakal notochord dan prekorda di posterior ektoderm saraf, sedangkan bakal mesoderm di bagian paling bawah atau bagian posterior lapisan epiblast. Di bawah rongga hipoblast ada rongga disebut rongga Acheteron. Dapat dilihat dalam gambar. Selanjutnya yaitu gastrula. Ciri utama dari gastrula pada ayam adalah adanya daerah unsur primitif atau primitive strike. Daerah ini mula-mula tampak sebagai suatu penebalan pada bagian tengah dari area pellucida. Bagian posterior yang disebabkan karena adanya migrasi sel-sel dari daerah posteriolateral ke bagian tengah area pellucida. Bagian penebalan menyempit, bergerak ke anterior dan mengerut, membentuk suatu parit yang disebut daerah unsur primitif. Lekukannya disebut lekukan primitif dan berperan sebagai blastophorus. Pada ujung anterior terjadi penebalan disebut nodus Hansen atau Hansen node. Bagian tengah nodus Hansen berbentuk sebagai suatu sumur dan melalui tepinya akan dilalui oleh sel-sel yang masuk ke rongga blastula. Nah, selanjutnya yaitu tahapan gastrula. Gastrula pada ayam dilakukan oleh sel-sel yang bergerak secara sendiri-sendiri serta terkoordinasi dari luar masuk ke dalam embrio, bukan melalui gerakan sel bersama dalam bentuk suatu lempengan. Gastrula pada ayam tidak membentuk archeteron sejati. Setelah endoderm dibentuk, yang menjadi archeteron adalah rongga subgerminal, yang bagian atasnya dibatasi oleh endoderm, sedangkan dasarnya adalah yolk. Sel-sel yang pertama bermigrasi melalui daerah unsur primitif adalah sel yang akan menjadi endoderm. Sel-sel ini bergerak ke anterior, bergabung dengan hipoblast dan akhirnya menggantikan hipoblast pada bagian anterior dari embrio.
Sel berikutnya yang masuk melalui nodus Hansen juga bergerak ke anterior, tetapi tidak bergerak sejauh bakal endoderm. Sel-sel ini tetap berada di antara epiblast dan endoderm, yang membentuk mesoderm kepala dan notochord. Sel-sel yang masuk ini semuanya bergerak ke anterior mendorong epiblast bagian tengah ke atas sehingga akhirnya terbentuk lipatan kepala. Sementara itu, makin banyak sel-sel bermigrasi masuk melalui daerah unsur primitif yang setelah masuk ke dalam rongga blastula, mereka memisahkan diri menjadi dua arah. Satu masuk lebih dalam dan bergabung. Selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan jantung. Yang pertama ada asal mula jantung. Nah, sistem peredaran darah pada unggas ini merupakan peredaran darah ganda. Ayam mempunyai jantung yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu mempunyai 4 ruang dengan 2 ventrikel dan 2 atrium. Nah, pembagian ruangan tersebut yaitu untuk mengefektivitaskan kerja jantung sehingga akan terjadi sirkulasi O2 dan CO2 dari kantung udara dengan tingkat metabolisme yang tinggi. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu embrio pada tahap 5 untuk menunjukkan lokasi dari mesoderm prekardiak. Nah, kemudian di gambar yang kedua menunjukkan bahwa embrio pada tahap 7 ini menunjukkan kepala lipat dan vesikel amnikardiak. Lempeng mesoderm lateral terletak di atas lubung tubuh. Kemudian yang kedua yaitu denyut jantung. Nah, denyut jantung ayam ini terhitung sangat cepat, yaitu sekitar 300 denyut per menit. Nah, semakin kecil ayam maka semakin cepat pula denyut jantungnya. Nah, denyut jantungnya juga sangat dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Contohnya yaitu anak ayam yang dijatuhkan, maka denyut jantungnya itu bisa mencapai 560 kali per menit. Kemudian yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah utama pada embrio adalah pembuluh yang membawa nutrisi ke tubuh dan gas dari dan ke tempat terjadinya respirasi. Nah, pada hewan vertebrata yang kaya akan yolk seperti pada ayam ini, vena vitelline atau omphalomesentérica dibentuk dari kumpulan sel-sel mesoderm splanchnic menjadi pulau-pulau darah pada kantung yolk. Nah, pulau darah itu mulai tampak pada area opaka ketika area primitif itu mencapai ukuran yang maksimal. Kemudian pulau-pulau darah itu berongga dan membentuk tabung berdinding rangkap seperti pada jantung. Nah, sel-sel lapisan dalamnya itu memipih dan menjadi lapisan endotelium, sedangkan sel sebelah luarnya itu menjadi otot polos. Nah, kelompok sel pulau darah yang di tengah itu terdiferensiasi menjadi sel-sel darah embrio. Kemudian pulau darah itu terus tumbuh dan mereka bersatu membentuk suatu jaringan kapiler yang bermuara di kedua pembuluh vitelin yang membawa makanan dan darah ke jantung yang baru dibentuk. Kemudian limpatik. Nah, limpa ini merupakan organ terpenting pada sistem sirkulasi darah. Nah, organ ini terletak pada rongga perut yang berdekatan dengan empedal. Di dalam limpa, sel darah merah dan sel darah putih itu dibentuk, dan limpa bertindak sebagai penyimpan sel darah merah. Bentuknya itu lonjong, berwarna merah, coklat, dan kenyal. Nah, organ ini kenapa sangat penting bagi tubuh? Karena peranannya itu dalam membentuk sel yang bertanggung jawab terhadap produksi antibodi atau terhadap reaksi hemoglobin yang lain. Nah, kemudian sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ini larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih.
Nah, anatomi urinaria pada unggas ini yang pertama yaitu ginjal. Nah, sistem saluran urin pada ayam ini terdiri dari 2 ginjal dan saluran kemih. Nah, ginjal pada ayam ini bertipe metanefros, yaitu tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Nah, dengan jumlah sepasang yang masing-masing itu memiliki 3 lobi. Nah, sebenarnya ginjal pada ayam ini awalnya bertipe mesonefros yang terdapat pada fase amniota. Namun setelah dewasa, mesonefros ini berubah menjadi metanefros. Nah, adanya ginjal di dalam tubuh ayam ini berperan utama dalam proses filter atau penyaringan darah sehingga bisa memisahkan air dengan zat buangan dan menyerap kembali zat makanan. Ginjal juga mengatur derajat keasaman, konsentrasi ion mineral, dan juga komposisi air di dalam darah. Kemudian yang kedua yaitu ureter atau ductus mesonephric. Nah, ureter ini adalah saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Saluran ureter pada aves ini pendek dan jumlahnya itu sepasang yang menuju ke kaudal dan bermuara langsung ke kloaka atau uredeum. Yang selanjutnya yaitu kloaka. Nah, kloaka ini merupakan tempat pertemuan saluran ginjal, saluran kelenjar kelamin, dan juga usus. Kloaka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada urodeum, yaitu tempat bermuaranya saluran kencing dan saluran kelamin. Kemudian koprodeum, yaitu tempat bermuara saluran makanan. Dan yang terakhir proctodeum, yaitu lubang keluar. Yang selanjutnya yaitu vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan ruangan tunggal tempat bermuara saluran-saluran kelamin kencing. Nah, aves ini juga sama seperti reptil dalam urinarianya, tetapi hal yang berbedanya itu yaitu di dalam kelas aves tidak memiliki vesika urinaria, ureter, dan vasa deferentia dan langsung menuju ke kloaka, sehingga sika urinaria pada aves ini bertipe pseudovesika urinaria. Kemudian selanjutnya yaitu sistem genital. Nah, sel-sel benih primordial ditampilkan sebagai hitam titik-titik yang timbul di daerah awal pelusida dari sel endofil. Gambar itu di gambar A. Nah, kemudian bermigrasi ke bulan sabit germinal di ujung anterior area pelusida. Itu di gambar B, C, dan juga D. Nah, kemudian mereka itu memasuki aliran darah dan tersebar. Itu di gambar E, dan terakhir untuk gambar F yaitu yang telah memasuki aliran darah dan tersebar itu melewati gonad. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan organ pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesori. Nah, saluran pencernaan pada ayam ini merupakan organ yang menghubungkan antara dunia dalam tubuh ternak dengan dunia luar, yaitu proses metabolik di dalam tubuh. Nah, adapun anatomi saluran pencernaan ayam itu yang pertama mulut, kemudian kerongkongan dan tembolok, perut kelenjar atau proventriculus, kemudian ampela atau empedal, hati, usus halus, usus buntu, dan usus besar, serta kloaka. Nah, secara anatomis dan fisiologis, sistem pencernaan pada bangsa aves ini merupakan sistem pencernaan yang sederhana karena hanya tersedia tempat yang sempit di dalam usus untuk kehidupan Jastrodenik untuk membantu mencerna pakan. Nah, oleh karena itu, bangsa aves ini sangat tergantung dari enzim yang dikeluarkan oleh organ pencernaannya untuk mencerna pakan agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, bila pakannya itu tidak dapat dicerna dengan enzim, maka pakan tersebut tidak banyak bermanfaat bagi tubuhnya, sehingga organ pencernaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, mulut unggas ini tidak memiliki bibir dan juga gigi. Nah, peranan bibir dan gigi pada ayam ini digantikan oleh rahang bawah dan rahang atas yang mengandung dalam bentuk paruh. Fungsi dari mulutnya itu untuk minum dan memasukkan pakan, menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau enzim pengurai makanan, dan mempermudah pakan masuk ke kerongkongan. Nah, mulutnya itu terbentuk sebagian dari stomatodaum depresi ekstodermal yang muncul di bawah otak depan pada akhir hari kedua. Selanjutnya yaitu kerongkongan dan tembolok. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke tembolok, sedangkan tembolok merupakan organ yang berbentuk seperti kantung yang merupakan peleburan dari kerongkongan, yang membentuk pelebaran dari kerongkongan. Nah, fungsi utama dari tembolok ini adalah untuk menampung pakan sementara sebelum proses selanjutnya. Nah, di dalam tembolok, pakan ini mengalami proses pelunakan dan pengasaman agar mudah dicerna pada organ pencernaan yang selanjutnya. Kemudian perut kelenjar atau proventriculus. Nah, perut kelenjar ini merupakan pelebaran dan penebalan ujung akhir dari kerongkongan yang berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan yaitu pepsin atau enzim pengurai protein dan juga penghasil asam lambung. Nah, di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin dan hidroklorik asid. Kemudian ampela atau empedal. Nah, ampela ini memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal yang berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan bantuan batu-batu kecil atau grade yang sengaja dimakan, di dalam ampela ini terjadi proses pencernaan secara mekanis. Nah, kemudian hati. Hati ini berfungsi untuk menyaring darah dan menyimpan glikogen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, salah satu peranan penting dari hati ini dalam proses pencernaan makanan adalah menghasilkan getah empedu yang disalurkan ke dalam duodenum melalui 2 buah saluran. Kemudian getah tersebut disimpan di dalam kantung yang disebut kantung empedu yang terletak di lobus kanan hati. Nah, sedangkan lobus kirinya itu tidak terdapat kantung empedu tetapi membentuk saluran yang langsung berhubungan dengan duodenum. Kemudian untuk pembentukan hati yaitu terjadi pada tahap 12, di mana komponen endodermal ini terletak di lantai portal usus anterior dan diturunkan dari diverticulum usus, dan pada tahap 14 itu menyerang mesoderm yang akan membentuk matriks hati. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu usus halus. Nah, bagian ini dimulai dengan usus 12 jari atau duodenum dan diakhiri dengan usus halus yang berbatasan dengan usus besar. Nah, fungsi utama dari usus halus ini adalah sebagai penyerapan sari makanan. Nah, dinding usus halus memiliki jonjot yang lembut dan menonjol yang berfungsi sebagai penggerak pakan yang masuk dan juga memperluas permukaan untuk proses penyerapan sari makanan. Nah, pada bagian usus halus ini terdapat pankreas yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Dan enzim-enzim tersebut berfungsi untuk menguraikan protein dan karbohidrat yang hasilnya akan diserap oleh dinding usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk pembentukan kantung empedu dan pankreasnya pada tahap 17, diverticulum anterior terletak pada kiri ductus venosus dan posterior ke kanan. Untuk gambarnya di gambar A yaitu tahap 18 di hari ketiga, kemudian untuk gambar B-nya hari keempat, dan di gambar C hari kelima. Nah, kantung empedu dan saluran empedu, perkembangan empedu dan pankreas, saluran dan kandung empedu. Kemudian usus buntu dan usus besar. Fungsi dari usus buntu itu
belum diketahui secara pasti, namun ada yang berpendapat bahwa usus buntu berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa drenik yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk usus besar, fungsinya itu sebagai penambah kandungan air dan menjaga keseimbangan air di dalam tubuh unggas. Yang selanjutnya yaitu kloaka. Nah, kloaka ini merupakan organ yang berkaitan dengan saluran pencernaan, saluran kencing, dan saluran reproduksi. Nah, pada organ ini bertaut bursa fabricus pada sisi atasnya. Nah, air kencing yang sebagian besar merupakan endapan asam urat, yaitu dalam bentuk pasta berwarna putih dikeluarkan melalui kloaka bersama dengan sisa pencernaan atau tinja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan ayam. Nah, anatomi dan fisiologi sistem respirasi unggas sangat berbeda dengan mamalia. Perbedaan utama adalah fungsi paru-paru. Pada mamalia, otot diafragma berfungsi mengontrol ekspansi dan kontraksi paru-paru. Unggas tidak memiliki diafragma, sehingga paru-paru tidak mengembang dan kontraksi selama ekspirasi dan inspirasi. Paru-paru hanyalah sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas di dalam darah. Nah, lalu apa saja sih organ pada pernafasan ayam? Yang pertama ada nares, lubang hidung, untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua ada laring, mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakis, pintu masuk dan keluarnya udara, dan mengatur suara. Yang ketiga ada trakea, berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, yang keempat ada siring. Terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana siring berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Yang kelima ada pulmo atau paru-paru, terdiri dari bronkus dan bronchiolis. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, yang keenam ada air sac, kantung udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Nah, pembentukan organ pernafasan ayam bagaimana sih? Paru-paru mulai muncul pada hari ketiga sebagai dipasangkan dari laringotracheal alur. Setiap bronkus dapat dibagi lagi menjadi dua daerah. Ada mesobronkus yang merupakan bagian itu menjadi sebagian tertutup di paru-paru, dan yang utama atau luar paru, bronkus paru-paru. Nah, kemudian ada sistem saraf ayam. Sistem saraf pada ayam merupakan suatu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi pada tubuh yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan penting untuk sensoris panca indera, aktivitas motorik volunteer dan involunteer, organ atau jaringan tubuh, serta homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Dalam saraf ayam terdapat otak ayam. Nah, otak ayam ini terbentuk ujung anterior tabung saraf membesar membentuk otak. Asal-usul berbagai jaringan kepala. Nah,
nasib peta ujung anterior tabung saraf pada stadium 7 24 jam. Nah, area kulit wajah pada 8 hari tahap ke-34 yang berasal dari lipatan saraf lateral. Kemudian yang huruf C dan D, ini keterangan dari gambarnya ya, daerah telensepalik dan diensepalik pada 8 hari tahap ke-34 termasuk hipofisis. Selanjutnya ada saraf spinal. Akar ventral dari saraf tulang belakang muncul di daerah serviks sekitar tahap 13 dan muncul secara progresif di daerah yang lebih posterior. Pada hari berikutnya, perkembangan sumsum tulang belakang pada 2,5 hari, yang A itu tahap 16, yang B 4,5 hari tahap 24, dan C 8 hari. Selanjutnya ada saraf otonom. Sistem saraf otonom menunjukkan rantai simpatik sekunder pada 10 hari. Rantai sekunder menjadi kabel saraf kontinu paravertebral antara hari 4 dan 8, berjalan dari serviks superior ganglion ke tulang ekor. Selanjutnya ada kerangka ayam. Nah, setiap vertebra dewasa memiliki suram artikulasi wajah pada aspek anterior dan posterior masing-masing tubuh vertebral dan proses artikulasi berpasangan. Presigapopises pada ujung anterior dan postzigapopises di ujung posterior. Kemudian ada otot ayam. Sebagian besar otot dalam tubuh terbentuk dari somites, terutama otot rangka daerah punggung dan dorsal lateral batang dan anggota badan. Nah, selanjutnya perkembangan sistem integumen. Yang pertama epidermis. Epidermis ini berasal dari ektoderm yang awalnya satu lapisan tetapi mulai menjadi 2 berlapis pada sekitar tahap 12. Lapisan luar adalah periderm, lapisan sementara epitel, squamosa dengan sel-sel yang terbentuk adalah tabung saraf yang menutup dan berfungsi sebagai pembatas antara jaringan internal dan cairan ketuban. Nah, selanjutnya dermis. Dermis ini terbentuk terutama dari puncak saraf mesenkim di daerah wajah, dari prekordal mesoderm atas tengkorak, dan dari dermatom atau lempengan lateral di daerah bagasi. Dermis dari daerah epaksial dorsal berasal dari dermatom, dan dermis dari daerah sipasial lateral berasal dari lapisan somatik dari latelar mesoderm. Selanjutnya perkembangan sistem integumen. Ada bulu. Dasar bulu pertama muncul sekitar 5 hari sebagai satu baris di wilayah lumbar, dipisahkan oleh ruang di mana tidak ada bulu berkembang. Sebagai tambahan baris, diletakkan dasar-dasar baru yang selalu berseberangan dengan ruang di antara dasar-dasarnya di baris sebelumnya. Nah, selanjutnya ada paruh. Paruh ektoderm. Wilayah paruh sudah mulai terbentuk pada hari ke-6 di sepanjang rahang atas dan bawah. Pada hari ke-7, egg-tooth mulai berkembang dengan cepat dari sekitar 3 mm panjangnya 10 hari menjadi sekitar 3,5 mm pada 14 hari. Paruh mulai dikornifikasi pada hari ke-10 dan telah mengeras pada hari ke-14. Kemudian ada perkembangan sistem endokrin. Hipofisis terbentuk sebagian dari infundibulum depresi diencephalon dan sebagian dari Redke-Koch hormon pertumbuhan hipofisis berperan penting
berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasca penetasan. Tetapi hipofisis itu sendiri tidak mulai mensekresikannya sampai sekitar setengah jalan prosesi inkubasi. Meskipun fakta bahwa tingkat pertumbuhan organ ini tertinggi terjadi di embrio awal. Nah, perkembangan sistem endokrin selanjutnya ada kelenjar adrenalin ya. Adrenalin ini terbentuk dari dua sumber, ada korteks dan medula. Kemudian ada kelenjar paratiroid, dibentuk dari bagian perut yang ketiga dan kantong faring keempat, yaitu endoderm. Sel endokrin, ada banyak tipe sel endokrin di usus yang menghasilkan serotonin. Muncul antara 10 dan 12 hari masa inkubasi dan telah ditunjukkan oleh cangkok burung puyuh. Dan kelenjar tiroid. Tiroid ini terbentuk selama hari 2-3 dari median invaginasi dari lantai faring ke mesoderm yang mendasarinya pada level kedua sepasang kantong faring. Nah, selanjutnya membran ekstraembrionik. Kantung kuning telur yang menutupi kuning telur dan mengkonstruksikan sebagian kuning telur yang dicerna melewati aliran darah embrionik chorioallantois yang memiliki 3 fungsi: pertukaran, pernafasan, transportasi kalsium, dan penyimpanan limbah nitrogen yang dihasilkan oleh embrio amnion yang merupakan kantung di sekeliling embrio dan yang mengeluarkan cairan bagi embrio dan mencegahnya dari dehidrasi. Nah, kemudian ada yolk sac. Kantung kuning telur terbentuk dari area opaka dan pada awalnya terdiri dari ektoderm epitel tipis dan ditopang oleh lapisan sel endodermal tinggi yang mengandung banyak intraseluler tetesan kuning telur. Area pelusida lapisan atas dan bawah sekitar 12 jam dari inkubasi pinggiran dari daerah opaca telah menjadi melekat pada permukaan bagian dalam membran vitellin. Nah, amnion dan chorion. Kedua jaringan ini terbentuk bersama. Pertama adalah lipatan ektoderm sabit bersama-sama dengan somatik mesoderm yang mendasarinya, yang mulai tumpang tindih otak depan pada sekitar tahap 12. Bagian dalam lipatan akan menjadi amnion, sementara luar akan membentuk chorion. Gitu. Yang terakhir membran chorioallantoid. Membran chorioallantoid dibentuk oleh perpaduan chorion dan allantois. Chorion yang terdiri dari ektoderm munderlain oleh splenic mesoderm tetap kontinu di dalamnya dengan tepi lateral dengan somatopleur yang menutupi yolk sac. Tetapi di tempat lain ia dikaitkan dengan allantois. Allantois sudah mulai terbentuk dari hindgut sekitar tahap 18 sebagai divertikulum endodermal dengan penutup mesoderm. Sekian dari saya. Terima kasih.